Sekali lagi, selamat pagi menjelang siang dan semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, saat ini saya akan memandu sesi kelas berbagi bersama dengan rekan saya Pak Anton sebagai timekeeper. Jadi untuk kelas berbagi ini merupakan kegiatan pemaparan ide program oleh CGP selama mereka mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dari 18 orang CGP Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 3 yang terpilih mewakili CGP Angkatan 10 dan juga mereka keterwakilan dari setiap jenjang SD, SMP dan juga SMA, SMK. Yang pertama ada Ibu Nening Polina Dolpali SPDGR dari SD Negeri Wedindi Kecamatan Wewa Timur. Yang kedua ada Ibu Om Ciani Baki SPDGR dari SMP 5 Kodi Utara, dan yang terakhir Bapak Dominikus Malomo SPD dari SMK Kesehatan Bakti Sumba. Waktu untuk pemaparan atau presentasinya setiap orang 10 menit. Setelah itu baru kita akan ada sesi umpan balik atau diskusi bersama, itu 15 menit. Ya, jadi total keseluruhan 30 menit presentasi dan 15 menit sesi diskusi. Sebagai awal kegiatan ada sebuah pantun dari kami. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan semua sudah siap, alangkah baiknya kita mulai sesi berbagi. Baik Bapak Ibu tamu undangan sekalian, pada tempat yang pertama saya memanggil Ibu Nening Dolpali SPDGR dari SD Negeri Wedindi Kecamatan Wewa Timur. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memulai presentasi saya. Mohon izin, saya tidak mau kalah dengan moderator dan MC-nya karena saya dijuluki Ratu Pantun di Angkatan 10. Oke, izinkan saya untuk memulai presentasi saya dengan beberapa pantun. Usahakan bait kedua baru cakepnya keluar ya Bapak Ibu, supaya seru. Pergi ke pasar belanja semaunya, ada daun salam dan halia. Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Anak-anak bermain lompimpa, riuh suara teman sebaya. Bapak dan Ibu, selamat berjumpa. Apa kabar semuanya? Terima kasih. Makan rujak belimbing di Galatama. Makannya enak, dicampur buah jambu. Perkenalkan, saya Nening, presenter pertama. Siap presentasi untuk Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Saya minta pointernya dulu. Izinkan saya untuk memperkenalkan kedua orang hebat yang mendampingi saya selama mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 10 tahun ini. Yang pertama, pengajar praktik saya, Bapak Amirullah SPDGR. Beliau ada di kolom paling belakang di sana. Kemudian yang kedua, Bapak fasilitator saya, ini orang Malaka. Beliau adalah Yanuari Swadan SPD. Selanjutnya, mari kita sekilas. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, Ibu Nening SD Negeri Wedindi itu ada di mana? Mari kita sekilas melihat di mana letak sekolah saya.
Guru Penggerak Angkatan 10 SD Negeri WEDD Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dengan ini mempersembahkan SD Negeri WEDD berlokasi di Desa Lelmaya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, memiliki 8 rombongan belajar dengan jumlah 145 peserta didik dan 14 guru di bawah pimpinan Ibu Yuliana Bolodari SPD. Ini merupakan ruangan kelas 1 yang didesain secara literal oleh wali kelas Ibu Neni Polina Dompali SPD GR. Membaca buku setiap hari merupakan salah satu cara penting dalam menentukan kesuksesan murid dalam membaca. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu melakukan sebuah program yang dapat menuntun murid membaca sepanjang hari. Di SD Negeri WEDD, kemampuan murid dalam membaca dan memahami isi bacaan masih sangat rendah. Namun, sekolah sudah memiliki ruang kelas yang memadai dan buku-buku bacaan yang mendukung untuk kegiatan membaca murid. Program literasi sekolah menjadi penting dalam menumbuhkan motivasi membaca murid. Salah satu program literasi yang ingin dikembangkan adalah limit literasi 15 menit. Dalam kegiatan limit, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menceritakan kembali cerita yang telah dibaca pada literasi kelas dan mendorong murid melakukan kegiatan bermain peran pada literasi sekolah. Selain itu, murid juga mengekspresikan dirinya melalui kegiatan menggambar bagian cerita yang disukai atau menceritakan kembali gambar yang disukai. Guru juga memberi ruang bagi murid dengan memilih dan membaca buku yang disukai. Selanjutnya, memaksimalkan dinding untuk memajang hasil karya murid. Program ini muncul karena dilihat dari hasil rapot pendidikan dengan kemampuan literasi murid yang masih sangat rendah. Sekolah mempunyai perpustakaan dengan ketersediaan buku yang memadai, namun tidak dioptimalkan dengan baik. Minat membaca murid juga masih sangat rendah. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara semua komponen sekolah untuk mewujudkannya. Oke, itu sedikit cuplikan latar belakang program saya. Kalau Bapak Ibu ikuti tadi, nama programnya adalah program limit. Tujuannya adalah dapat mendorong motivasi membaca murid, menumbuhkan budaya membaca murid, dan memberikan dampak positif terhadap pembelajaran murid di kelas. Capaian langkah yang dilakukan tentu yang paling pertama adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, kemudian melaksanakan program limit yang telah diprogramkan, kemudian melakukan rapat dewan guru dan rapat orang tua murid. Tujuannya untuk melakukan refleksi, melakukan evaluasi, dan rencana tindak lanjutnya. Struktur program dan mitra yang menjadi sasaran program limit ini adalah siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri WEDD. Program ini dilakukan setiap hari 15 menit sebelum KBM di kelas masing-masing atau di taman sekolah, dan 1 hari khusus di halaman sekolah pada saat apel. Menjalankan program dengan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian tentu penting untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut dengan memaksimalkan semua aset yang ada di sekolah. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, yang pertama sumber daya manusia, dalam hal ini kepala sekolah yang bersertifikasi, guru dengan kualifikasi pendidikan S1, dan murid dengan kondisi diri yang sehat dan siap untuk belajar. Kemudian sarana prasarana sekolah yang sangat mendukung, dan tentunya pemanfaatan dana BOS dengan maksimal. Rencana evaluasi, sebagai murid perlu juga melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program yang terjadi di kelas masing-masing, kemudian juga melakukan refleksi terhadap program yang berlangsung. Guru dan kepala sekolah juga melakukan refleksi, evaluasi secara berkala, tentunya juga melakukan tindak lanjut. Orang tua dalam rapat-rapat kita mengharapkan orang tua untuk mendukung program yang akan kita lakukan dan juga telah dilakukan. Mari Bapak Ibu kita lihat sedikit cuplikan
perjalanan kegiatan literasi kelas yang memberi dampak positif bagi perkembangan belajar anak, perkembangan membaca anak di Sekolah Dasar Negeri WDI. Itu cuplikan sekolah saya dengan beragam kegiatan yang terjadi di sekolah saya. Karena program guru penggerak yang saya jalani ini semenjak bulan Maret, jadi ada 2 kelompok pelajar tadi, dari yang sekarang sudah naik ke kelas 2 dan yang sekarang masih ada di kelas 1 yang baru masuk. Baik, saya lanjutkan. Selama melaksanakan program tentunya ada tantangan Bapak Ibu. Tantangannya apa? Konsistensi, komitmen, dan tanggung jawab. Ini paling penting. Jika seorang guru memegang 3 konsep penting ini, program apapun bisa dijalankan dengan baik. Kemudian manajemen waktu. Penting sekali untuk manajemen waktu. Lalu melihat faktor kejenuhan murid. Faktor kejenuhan murid. Jadi tidak itu saja yang kita berikan, tapi ada variatif pembelajaran dalam kelas. Kemudian kesepakatan bersama dengan orang tua murid. Ada membangun kesepakatan bersama dengan orang tua murid. Solusi apa yang kira-kira bisa ditempuh? Membangun kesepakatan bersama semua komponen sekolah.
melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala, mengatur jadwal pelaksanaan program, memfasilitasi proses kegiatan dengan bervariasi seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan rapat bersama kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua murid untuk menindaklanjuti, merefleksikan, dan evaluasi program. Itu sekian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator untuk memandu diskusi, karena di akhir nanti saya akan pantun lagi. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nening Polina Daul Pali SPD GR. Baik, terima kasih Ibu Nening telah memaparkan programnya, kiranya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Pada kesempatan yang kedua, yang berikut, kami memanggil Ibu Ongciani Baki SPD GR dari SMP 5 Kode Utara dengan program Sehati, Saya Sehati. Seperti apa itu Saya Sehati? Mari kita saksikan bersama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.